melaksanakan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mayang dari kelas R PMI Unit Winhas Jember. Di sini aku bakal nemenin kalian semua 15 menit ke depan. Kita sharing-sharing mengenai apa sih itu corona, apa penyebabnya, dan bagaimana pencegahannya. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sudah terdapat beberapa tahun silam. Sesudah kita mengetahui apa itu virus corona, selanjutnya kita akan mencari tahu apa aja sih gejala-gejala dari virus ini. Nah, sudah disebutkan di awal bahwa virus corona ini menyerang sistem pernapasan manusia. Oleh karena itu, gejala umumnya seperti demam, batuk, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum itu ada rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata lesu, sakit kepala, hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Nah, teman-teman, kan kita udah tahu apa sih itu virus corona, apa aja gejala-gejalanya beberapa hari kemarin, dan masih sampai saat ini karena diperpanjang, kita semua telah mengetahui bahwasannya di Indonesia ini sedang diterapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam mematuhi protokol di saat PPKM ini? Mari kita simak protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan atau yang biasa kita sebut 5M. Nah, apa sih M yang pertama? M yang pertama yaitu memakai masker. Sudah kita ketahui sampai saat ini bahwasanya memakai masker merupakan cara terbaik untuk menghindari virus corona. Nah, untuk M yang pertama yaitu memakai masker, WHO menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker baik yang sedang sakit ataupun yang masih sehat. Memakai masker ini tidak hanya dilakukan saat kita beraktivitas di luar rumah, akan tetapi memakai masker di dalam rumah itu juga perlu karena mungkin saja terdapat anggota keluarga kita yang sedang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, anggota keluarga kita yang berpotensi terkena COVID-19 dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, teman-teman, penting kita ketahui bahwa dalam masa PPKM ini, Kementerian Kesehatan menghimbau untuk seluruh masyarakat agar menggunakan masker secara double. Cara penggunaan masker double yang benar yaitu masker medis berada di bagian dalam dan masker kain berada di bagian luar. Penyebaran varian baru virus corona menuntut kita untuk lebih waspada dan memperketat perlindungan diri saat berada di luar rumah. Salah satu yang dianjurkan adalah menggunakan 2 masker atau masker double ini. Pastikan saat menggunakan masker double ini, masker tidak mengganggu pandangan dan tetap bisa mudah bernapas. Masker double hanya untuk penggunaan kombinasi masker medis dan masker kainnya. Dalam sebuah riset, disebutkan bahwa masker bedah dapat
menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus corona sebanyak 84,3%. Tetapi ketika didobel dengan masker kain, perlindungannya bisa meningkat hingga 96,4%. Wah, keren banget nih. Nah, teman-teman perlu diingat ya, masker medis ini tidak boleh dikombinasikan atau didobel dengan masker medis juga. Tidak boleh juga masker KN95 tidak perlu didobel atau dikombinasikan dengan lainnya, karena kemampuan filtrasi sudah mencapai 95%. Oleh karena itu, mengapa dianjurkan penggunaan masker double ini antara masker medis dan masker kain? Oh iya, tindakan menggunakan dua masker ini atau masker double ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak karena dapat membuat anak sulit bernapas. Jadi penggunaan masker double ini hanya untuk dewasa ya teman-teman. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya penggunaan masker banyak masyarakat yang masih menggunakan secara sepele. Contohnya seperti masker dipakainya di bawah dagu. Kalau nggak gitu masker sekali pakai tapi pemakaiannya secara berulang-ulang sampai 3 hari, bahkan sampai ada yang seminggu. Wah, itu bahaya banget ya. Malah bukan untuk pencegahan tapi untuk jalan penularan. Wah, jangan sampai kita kayak gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita ketahui M yang pertama yaitu memakai masker, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih M yang kedua. M yang kedua yaitu mencuci tangan yang baik dan benar. Rutin mencuci tangan merupakan salah satu cara efektif dalam pencegahan kasus COVID-19. Oke, mari kita bersama-sama mempraktekkan bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu. Yang pertama, pastikan kita menggunakan air yang mengalir. Jangan menggunakan air yang menggenang atau air yang sudah berada lama di dalam ember atau bak mandi kita. Setelah itu, hidupkan air dan sediakan sabun cair. Kenapa harus sabun cair? Karena sabun cair ini tidak bergantian. Sedangkan sabun batang yang kita pakai secara bergantian, maka virus itu bisa saja tertular dari sabun tersebut. Setelah itu kita basahi tangan hingga pergelangan tangan. Gosok-gosok dengan sabun hingga berbusa. Gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, sampai ibu jari, sampai pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas hingga bersih dan mengambil tisu atau lap yang sudah disediakan. Oke teman-teman, kita kan udah tahu. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan. Nah, M yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat dihimbau untuk menjauhi kerumunan. Semakin banyak orang-orang yang kita temui di luar, maka semakin rentan bahaya COVID-19 untuk menyerang kita. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama yang sedang sakit atau yang berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia itu lebih mudah terkena virus COVID-19 ini. Oke, M yang keempat yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dapat menjadi cara efektif untuk kita terhindar dari droplet orang lain, yaitu ketika orang sedang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Nah, untuk M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Nah, gimana sih? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi mobilitas ini? Teman-teman, virus corona ini sudah berada di mana saja. Oleh karena itu, ketika teman-teman tidak mempunyai kepentingan yang mendesak di luar, dihimbau untuk teman-teman tetap berada di rumah saja. Karena lebih banyak tempat yang kita kunjungi, maka semakin besar juga kemungkinan kita terdampak virus corona tersebut. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui apa saja itu 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Nah teman-teman, ada juga yang tidak kalah penting dari 5M tersebut, yaitu pemerintah mengeluarkan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya vaksin COVID-19 ini merupakan senjata yang ampuh untuk melawan wabah penyakit corona. Beberapa orang mungkin merasa ragu atau enggan divaksinasi karena potensi efek samping yang ditimbulkannya. Namun, COVID-19 jauh lebih berbahaya daripada efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Setelah itu, apa saja sih sebenarnya manfaat dari vaksin ini sendiri? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya manfaat vaksin COVID-19 ini yaitu dilansir dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC dan Healthcare University of Massachusetts, yaitu manfaat COVID-19 ini membantu menciptakan imun, membangun perlindungan tubuh, memperoleh kekebalan tubuh, dan menurunkan sakit parah akibat COVID-19. Nah, bisa kita lihat di website atau di Google bahwasanya statistik vaksin sampai hari ini tanggal 25 Juli 2021 warga Indonesia yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 43.932.287 atau 16,2%. Sedangkan warga Indonesia yang sudah vaksinasi genap yaitu sebanyak 17.253.709 atau 6,4%. Kita ketahui bahwasanya rakyat Indonesia ini belum semuanya divaksin ya. Nah, teman-teman di sini pasti tahu semua kan bahwasanya di Indonesia sekarang lagi genting-gentingnya virus corona. Bahwa wabah ini sudah merajalela dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang terinfeksi. Oleh karena itu, saat terinfeksi corona, banyak pasien yang khawatir dan bingung tentang apa sih yang harus mereka lakukan. Dan berikut saya jelaskan mengenai panduan isolasi mandiri di rumah. Nah, berikut merupakan tata cara isolasi mandiri di rumah jika positif COVID-19. Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang bekas masker ke tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, jika sakit atau ada gejala seperti flu, batuk, maka tetap di rumah saja. Jangan pergi bekerja, sekolah, atau ke pasar tempat keramaian. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Yang keempat, selama di rumah bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yang kelima, tentukan pengecekan suhu setiap harinya. Amati batuk, amati sesak nafas, hingga hindari pemakaian piring tempat makan yang bersamaan dengan keluarga lainnya. Yaitu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta konsumsi makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan, selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15-30 menit setiap harinya. Oke teman-teman, 15 menit sudah berlalu, saya sudah menemani teman-teman. Waktunya saya pamit undur diri. Sebelumnya saya akan menerapkan 5M, yaitu dengan yang pertama, memakai masker yang baik dan benar. Mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Dah.